Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar anak-anak semua di rumah? Jangan lupa ya, tetap bersyukur. Dengan bersyukur, insya Allah akan menambah nikmat kita. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi kita, cuci tangan dengan sabun yang bersih ya. Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, anak-anak di rumah tetap sholat duha ya. Sholat duha dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna. Kemudian setelah itu anak-anak murojaah dari surah Al-Fatihah sampai surah Al-Buruj. Karena di kelas 5, di kelas 4, anak-anak targetnya hafal sampai surah Al-Buruj. Tetap semangat ya. Oke, simak materi kali ini dengan seksama. Kita akan belajar tema 4, subtema 3, yaitu muatan bahasa Indonesia. Pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng. Nah, sebelum memberi pendapat, kita harus ngapain anak-anak? Nah, kita itu perlu apa? Perlu membaca dongeng dengan cermat. Dibaca dulu, baru kita bisa memberi pendapat. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama yaitu tokoh. Nah, para tokoh ini memiliki peran yang berbeda-beda. Nah, ada yang perannya yang sering muncul, ada yang jadi peran sampingan. Nah, peran yang sering muncul itu namanya tokoh inti, atau dinamakan dengan tokoh utama. Nah, yang kedua yaitu alur. Nanti ada alur maju, ada alur mundur. Nah, alur ini yaitu rangkaian kejadian dalam sebuah cerita. Itu ya. Dan yang ketiga yaitu pesan moral. Pesan moral ini pesan yang kita dapatkan dari sebuah cerita tersebut. Apa sih yang kita dapatkan dari sebuah cerita? Itu namanya pesan. Pesan yang diambil atau dinamakan dengan pesan moral. Nah, menilai komentar terhadap kejadian suatu dongeng. Nah, kita dapat berkomentar setelah apa? Setelah kita mengetahui suatu kejadian dalam cerita tersebut. Kalau kita tidak bisa mengetahui, kita tidak bisa berpendapat atau berkomentar. Nah, kita juga bisa mengemukakan komentar atau pendapat teman apakah sesuai dengan cerita tersebut. Itu ya. Nah, nih, menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Nah, sebelumnya Brika juga udah pernah menjelaskan ya, bentuk peta pikiran itu bagaimana. Nah, banyak cerita untuk menyampaikan unsur-unsur suatu dongeng. Nah, salah satunya dengan peta pikiran ini ya, Nana. Nanti anak-anak dibaca dulu cerita dongeng yaitu Kelinci yang berjudul Kelinci dan Kura-Kura. Itu di halaman 47 sampai 48. Di buku pena 4B ya. Ini Brika sudah ulas. Coba kita perhatikan peta pikiran yang Brika contohkan. Judul dari dongengnya yaitu Kelinci dan Kura-Kura. Nah, tokohnya siapa saja? Tokohnya ada kelinci, kura-kura, bekicot, dan keong. Nah, awal ceritanya bagaimana? Nah, kura-kura mengajak kelinci lomba lari.
Kelinci menerimanya dan mengira akan menang dengan mudah. Ini awal ceritanya. Nah, kemudian akhir ceritanya bagaimana? Kura-kura berhasil sampai lebih dulu di garis akhir dan mengalahkan kelinci. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya itu di kejadian terjadi di hutan. Nah, kemudian sifat tokohnya. Nah, kelinci ini sifatnya sombong dan keras kepala. Kemudian kura-kura. Kura-kura ini punya sifat yaitu pantang menyerah. Ini yang perlu kita tiru ya anak-anak. Saat kita mempunyai suatu tujuan atau cita-cita, kita nggak boleh menyerah. Harus semangat untuk meraih cita-cita tersebut. Nah, pesan moralnya apa? Pesan yang kita dapatkan dari cerita tersebut, yaitu janganlah berbuat sombong dan menganggap rendah orang lain. Tetap semangat dan gigih dalam mencapai sesuatu. Jadi kita tidak boleh menganggap remeh orang lain. Harus menghargai orang lain dan nggak boleh sombong, harus rendah hati. Dan juga harus bersemangat dan gigih dalam menggapai sesuatu, menggapai cita-cita anak-anak sendiri. Itu yang bisa kita dapatkan dari pesan moral cerita yang berjudul Kelinci dan Kura-kura. Nah, ini menentukan pesan moral dalam dongeng. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama itu bacalah dan pahami. Jadi anak-anak harus membaca dulu ceritanya apa, dipahami dengan seksama, dibaca dengan pelan-pelan dulu, dipahami, kemudian dipahami dengan cermat suatu dongeng tersebut. Nah, lalu kalau kita sudah mengetahui semua, baru bisa menentukan pesan moralnya, ya. Nah, ini ada contoh lagi. Ini pesan moral cerita dongengnya Malin Kundang. Nah, pesan moralnya yang bisa kita dapatkan yaitu apa? Kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita. Kita harus selalu menghormati mereka, ya. Nah, jadi anak-anak harus ya latihan hormat pada berbakti kepada orang tua kita, tidak membantah ketika diperintah. Jadi mereka yakinlah anak-anak di rumah semoga jadi anak yang soleh-solehah ya, taat kepada kedua orang tua, menghargai yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Oke, belajar ini silakan dibuka halaman 59, dikerjakan itu yang nomor 1 sama nomor 2, judul dongengnya yaitu Serigala yang Tamak. Nah, selamat mengerjakan ya, semangat semua anak-anak. Kelas 4B, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah, Burika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.